Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan kembali hadis keempat dari Arba'in Nawawi, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amal-amal penduduk surga. Sebagian besar hidupnya melakukan amalan penduduk surga. Akan tetapi, ketika akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lain, sehingga ia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian ia masuk ke neraka tersebut. Maka dari sini, kita dapat pahami bersama, faedah yang pertama adalah jangan berselebrasi sebelum garis finish. Kapan garis finishnya? Ketika ajal menjemput. Maka ketika seorang muslim melakukan amal soleh, maka jangan sampai ia ujub terhadap amal solehnya. Jangan sampai amal solehnya membuat dirinya merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih suci dan lebih baik daripada orang lain. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang dari bagaimana ia menghadapi akhir dari episode kehidupan dirinya. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, konsep orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia melakukan amal ibadah atau sebuah ketaatan, yang pertama adalah ia menganggap ringan amal ibadah tersebut. Dalam artian, ia tidak menganggap bahwasanya amal ibadahnya adalah sesuatu yang besar bagi diri. Tapi ia anggap ringan sehingga ia akan haus terhadap amal-amal ibadah yang lain. Bukan menganggap sebuah amal ibadah itu sangat besar, kemudian ia rehat dan istirahat. Tapi ia menganggap hal itu adalah suatu hal yang ringan, hal yang biasa. Maka ia akan haus dengan amal-amal ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ia segera lupakan amal ibadah tersebut, supaya ia beralih dengan amal ibadah yang lain. Maka orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Nabi SAW terkait hadis ini, mungkin di antara kita ada yang berpikir, oh Ustadz, lantas apa gunanya seorang itu melakukan amal soleh ketika Allah takdirkan akhir hayatnya itu buruk? Maka ya akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menjebak hambanya, menipu hambanya melakukan amal soleh, tidak akan pernah. Itu kaidah yang harus kita pahami bersama. Maka ketika seseorang melakukan amal ibadah dan ia membiasakannya dan ia tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan dia untuk husnul khotimah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kita akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis ini yang kita berbicara itu terkait orang-orang yang melakukan amal ibadah tapi tidak tulus untuk Allah, tidak ikhlas kepada Allah, yang menginginkan amal ibadah tersebut untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan amal ibadah hamba tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, maka pastikanlah setiap amal ibadah kita ikhlas kepada Allah, orang yang tulus kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas ketulusan. Tapi orang yang berkhianat kepada Allah, nampak baik, nampak soleh, tapi ia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala balikkan akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Kemudian kata Nabi SAW, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk neraka, sampai-sampai ia dan neraka tidak terpisah kecuali satu hasta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lain, kemudian ia mengamalkan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa pahami, penting kita pahami adalah jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelam apapun kehidupan Anda, wahai saudara, seburuk apapun Anda, di sana masih ada mentari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menanti kapan kita taubat kepada Allah, kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta dan sayang terhadap hambanya yang mengaku salah, mengaku perbuatan dosanya, ya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada manusia-manusia yang berbuat amal ibadah, kemudian mu'jab, merasa takjub, merasa berbesar diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada motivasi bagi para pelaku dosa besar untuk jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang melakukan maksiat ataupun dosa, di tengah maksiat ia sedang melakukan maksiat, kemudian ingat, oh ini dosa, segera tinggalkan. Ingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu apa? Terbuka. Ya. Kemudian kita akhiri dengan sebuah kisah. Antum pasti tahu para tukang sihir Fir'aun, ya, di mana mereka itu menghabiskan puluhan tahun dalam keadaan kufur kepada Allah, dan mereka adalah orang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala di waktu duha, tatkala mereka bertaruh, maka ular-ular tersebut pun kalah, dan para tukang sihir Fir'aun itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka katakan, amanna, kita beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Maka lihat, ketika mereka beriman di waktu duha, Allah cabut nyawa mereka di waktu siang hari. Cuman beberapa saat mereka bertobat dan beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan surga. Padahal puluhan tahun lamanya mereka dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa pahami, jangan berselebrasi sebelum garis finish. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.